Sudah terlihat semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Materi PPT-nya? Sudah. Oke. Oke, baik. Oke. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembelajaran kita pada pagi ini sebelumnya Bu Widya akan melihat apakah anak-anak sudah hadir semua apa belum ya di Google Meeting ini. Nantinya anak-anak harus mengisi absen melalui Google Form yang akan Bu Widya kirim melewati WA ya anak-anak ya. Oke, hari ini saya cek dulu apakah sudah masuk semua ya ini ya. Oh ya, baik. Mas. Siswanya ada 13, baik. Ya, ternyata hari ini alhamdulillah bisa masuk semua ya. Walaupun hari ini pada bulan Ramadan kita berpuasa, kita tentunya harus tetap menjaga kesehatan, biar puasa kita kuat. Anak-anak kan ini kan sudah kelas 5, sudah beranjak dewasa ya, usia remaja. Untuk itu anak-anak harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah ditentukan oleh agamanya masing-masing, yaitu pada bulan Ramadan anak-anak wajib untuk berpuasa. Baik, selanjutnya sebelum pembelajaran mari kita berdoa dulu. Ya, ketua kelasnya Maria, coba dipimpin doa Maria. Ya, teman-teman, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Maria sudah memimpin teman-teman untuk berdoa ya. Harapannya pada pembelajaran pagi ini semua anak-anak bisa menangkap dan memahami apa yang Bu Widya sampaikan ya. Untuk itu silahkan diperhatikan. Jangan ada yang sibuk sendiri atau melakukan kegiatan yang lain sehingga sehingga akan tertinggal dalam mengikuti pelajaran. Nantinya kalau tertinggal mengikuti pelajaran apa yang terjadi? Kira-kira apa? Nanti nilainya bagaimana anak-anak kalau meninggalkan pelajaran? Nilainya Iya. Ya. Nilainya jelek. Kira-kira anak-anak maunya nilainya bagus apa nilai jelek? bagus, Bu. Bagus. Nilai yang bagus. Oke, oleh karena itu silahkan anak-anak perhatikan pembelajaran pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Oke, selanjutnya sebelum mengawali pembelajaran agar semangat kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Sebentar, akan Bu Widya putarkan. Tunggu ya anak-anak. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sebentar, sebelumnya Ibu akan cek dulu. Apakah suara lagunya terdengar? Dengar, Bu, tadi. Oh, terdengar. Baik, akan Bu Widya lanjutkan kalau memang terdengar ya. Mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai bersejarah pulau-pulau sambung menyambung menjadi itulah Indonesia. Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu menjunjung tanah air Indonesia.
Indonesia. Lagi. Sabang sampai Sampai berjajar pulau-pulau. menyambung Menjadi satu inilah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih anak-anak. Wah, semangatnya luar biasa ya ini ya. Masih pagi, tetapi semangatnya tetap harus konsisten dari awal hingga akhir pembelajaran. Oke, dari lagu tadi, dari Sabang sampai Merauke, itu ada kaitannya dengan pelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu ada terlihat apa? Peta apa anak-anak? Peta Indonesia, Bu. Peta Indonesia, Bu. Peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, terdapat di Indonesia itu bermacam-macam suku. Walaupun kita ada macam-macam suku, kita harus tetap apa kira-kira? Tetap bersatu, Bu. Rukun. Pinter, iya bagus. Harus tetap mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan. Bagus. Oke, selanjutnya akan Bu Widya paparkan mengenai tujuan pembelajaran pada pagi hari ini supaya anak-anak itu pikirannya itu tidak berambiang kalau bahasanya itu ya. Hari ini tuh mau belajar apa toh Bu? Nah, supaya tidak seperti itu ya. Ya, oleh karena itu akan Bu Widya paparkan. Ini tujuan pembelajarannya. Nah, apakah sudah terlihat anak-anak? Ya, Bu. Sudah, Bu. Baik, kalau sudah terlihat, coba bacakan Ariska tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Coba baca Ariska. Petanya dulu ya. Ya Bu, maaf dari sini belum. Oh ya, yang pertama peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri bahasa iklan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah ciri-ciri bahasa iklan dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menelaah makna persatuan dan kesatuan dengan tepat melalui kegiatan membaca tentang persatuan dan kesatuan. Kemudian, peserta didik dapat menyimpulkan makna pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lalu peserta didik dapat menganalisis peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan dengan tepat. Lalu peserta didik dapat menganalisis dan menuliskan kegiatan ekonomi dan produk unggulan masyarakat di lingkungan sekitar dengan tepat. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Ariska atas kesediaannya telah membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum mulai pembelajaran, yuk mari kita agar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Bu Widya beri contoh ya anak-anak, caranya seperti ini. Coba nanti anak-anak mengikuti ya. Tepuk semangat. 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 Coba, ayo. Nanti kalau hitungan ketiga, nanti anak-anak mulai ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ma. Ngat. Semangat. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Bu Widya akan menjelaskan mengenai cakupan materi yang anak-anak akan pelajari pada pembelajaran ketiga pada hari ini, yaitu nantinya anak-anak akan belajar mengenai ciri bahasa iklan elektronik. Setelah kemarin anak-anak mempelajari tentang media cetak. Nah, pada hari ini anak-anak belajar iklannya
iklan elektronik, bukan iklan media cetak lagi ya, karena iklan media cetak kemarin kita sudah bahas. Untuk itu kalian hari ini konsentrasinya kepada iklan elektronik. Nah, yang kedua yaitu belajar mengenai peristiwa yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, tadi di awal video kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Lalu yang ketiga, yaitu anak-anak nanti belajar mengenai produk hasil kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Ya, nanti anak-anak akan belajar mengenai lingkungan sekitarnya. Ya, supaya anak-anak tidak bingung belajar apa. Nah, kita belajar mengamati apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita, ya. Selanjutnya, nah ini ada sebuah masalah, ya. Loh, tiba-tiba ada masalah ini Bu Widya ya, nggak usah bingung. Mari kita pecahkan masalah ini secara bersama-sama. Nanti kita diskusikan dan nanti kita akhirnya bisa apa? Menganalisis apa sih sebenarnya isi berita tersebut, apakah penting kita belajar mengenai berita tersebut. Untuk itu mari kita simak mengenai isi berita hari ini. Nah, di situ ada judul dari beritanya. Coba Maria, judulnya itu apa Maria ya? Coba dibaca Maria. Peran iklan di era teknologi bagi pembentukan perilaku shopaholic pada remaja, Bu. Oh iya, oke. Pada pembelajaran kali ini Bu Ida jelaskan, itu tadi bacanya bukan shopaholic ya, itu apa namanya dari bahasa Inggris, kata serapan yang kita pakai yaitu shopaholic bacanya ya Maria ya. Oh pada iya Bu, saya yang remaja. bingung Bu, itu apa kok shopaholic itu loh, Bu? Iya, makanya ini Bu Ida jelaskan, shopaholic itu adalah kata serapan yang kita pakai pada pembelajaran kali ini mengenai iklan. Nah, Bu Ida bacakan ulang. Peran iklan di era teknologi bagi pembentukan perilaku shopaholic pada remaja. Nah, remaja di sini itu siapa? Kira-kira kalian sudah beranjak dewasa belum? Sudah remaja belum? Kalau sudah kelas 5, kira-kira sudah remaja belum? Menurut kalian sendiri? Remaja yang seperti apa toh, Bu? Remaja itu yang biasanya kalau dalam Islam itu yang sudah balik. Mohon maaf, kalau sudah kalau biasanya ciri-ciri sudah dewasa itu pada perempuan itu sudah mengalami menstruasi. Apakah anak-anak di sini ada yang sudah mengalami menstruasi? Saya belum, Bu. Saya belum, Bu. Oh, belum ya. Ada yang sudah mungkin? Siapa yang sudah? Belum semua? Hanum kemarin cerita katanya men-men gitu, Bu. Saya sudah. Oh iya, Hanum sudah ya. Berarti Hanum sudah menginjak usia remaja atau dewasa. Nah, oleh sebab itu, ini kan kalian sudah kelas 5. Maka Bu Dia sisipkan sedikit ya pembelajaran pada pagi hari ini bahwa ciri-ciri dewasa itu kalian kalau pada wanita itu sudah mengalami menstruasi ya. Nanti biasanya kalian belajar di agama Islam sama Pak Hartono ya, biasanya ya kalau belajar agama Islam ya. Iya. Iya, Bu. Ya. Oke, nanti bisa ditanyakan ciri-ciri yang usia dewasa itu seperti apa sih? Nah, merujuk pada berita pada pembelajaran kali ini, kita lanjutkan. Yaitu, halo, itu ada suara mic-nya siapa tadi ya? Ada suaranya. Mursolimah ya sepertinya ya, belum dimatikan. Coba kalau tidak menjawab pertanyaan Bu Guru dimatikan dulu Mursolimah. Bukan saya, Bu, tadi. Oh, siapa tadi ya? Ismi, Bu. Ismi, Bu. Ismi itu Oh, ngobrol Ismi, terus, ya, Bu, iya. dari tadi ya. Ayo, Ismi selalu seperti itu Ismi. Ismi kemarin pada pembelajaran sebelumnya juga seperti itu. Sukanya apa? Tidak memperhatikan Bu Widya. Padahal tadi di awal pembelajaran Bu Widya sudah bilang, ayo anak-anak perhatikan Bu Widya supaya nilainya bagus. Oke, coba
Kalau begitu Ismi, isi beritanya coba dibacakan Ismi. Halo Ismi. Tidak ada sinyal, Bu. Oh, kalau begitu lanjut saja yang lain. Siapa yang sinyalnya bagus di sini? Maaf Bu, sini nggak ada sinyal. Coba Maria saja, sinyalnya bagus ini ya di rumah Maria ya. Isi beritanya coba dibaca Maria. Iya, Bu. Isi berita gaya hidup sop apa tadi, Bu? Shopaholic. Shopaholic, Gaya iya. hidup shopaholic adalah seseorang yang tidak dapat menahan hasratnya untuk berbelanja hingga dapat menghabiskan uang dan waktu hanya untuk berbelanja secara sadar dan tidak sadar, walaupun barang yang dibeli tidak selalu diperlukan. Adanya gaya hidup shopaholic dapat ditandai dari segi penampilan dan bagaimana cara bersosial dengan kelompoknya. Seseorang yang memiliki gaya hidup shopaholic selalu berpenampilan menarik dengan memperhatikan model pakaian, jam tangan, tas, sepatu, dan aksesoris. Selain itu, menggunakan barang-barang bermerek walaupun kualitasnya kurang baik karena dengan menggunakan barang yang bermerek akan mengangkat statusnya, mempunyai standar hidup yang menengah ke atas dan selalu berusaha mengikuti perkembangan zaman. Sudah, Bu? Ya. Iya, terima kasih Maria sudah membacakan isi berita. Kenapa sih kok Bu Widya ngambil isi berita seperti ini? Karena berita ini berkaitan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama mengenai iklan elektronik. Yang kedua, adanya apa di situ? Kalau beli gitu, beli itu berhubungan dengan bidang apa? Kalau membeli, menjual itu berhubungan dengan bidang apa pada pelajarannya? Kegiatan ekonomi. Pintar, kegiatan ekonomi. Nah, untuk itu mari kita analisis bersama isi beritanya itu seperti apa ya. Nah, di sini, nah, menurut pendapatmu bagaimana sih pengaruh perilaku shopaholic pada aspek kehidupan masyarakat seperti di bidang ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan budaya bangsa? Kira-kira gaya hidup seperti itu atau perilaku seperti itu baik atau tidak? Silahkan kalian berpendapat. Siapa dulu ini? Saya Mau? Bu, saya. Oh, ya. Ya, baik, silahkan. Nggak baik Bu kalau belanja terus, shopaholic itu nggak baik, soalnya boros, nanti uangnya habis. Iya, apalagi? Boleh tanya nggak Bu? Boleh, silakan ditanyakan. Saya punya itu loh Bu, di HP-nya punya aplikasi Shopee itu, sama Lazada. Oh iya, itu gimana Rohayati? Coba ceritakan berdasarkan pengalamanmu lah Kak. Kita belajar itu berdasarkan pengalaman ya, supaya anak-anak itu benar-benar mengetahui apa yang sedang dibelajarkan. Silahkan Rohayati, sampaikan pendapatmu. Iya Bu, itu hampir tiap bulan itu suka ngeklik itu belanja, ada yang ngirim barang itu Bu. Wah, Rohayati sukanya belanja terus ya. Oh iya. Bu. Iya, itu berarti gaya hidupnya itu Rohayati gaya hidup konsumtif. Nah, gaya hidup seperti itu tidak baik. Sebaiknya tetap dikontrol ya Rohayati. Nah, kenapa sih kok kita itu sukanya sedikit-sedikit belanja, sedikit-sedikit tertarik untuk belanja? Nah, merujuk pada pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai bahasa iklan. Nah, biasanya bahasa-bahasa yang digunakan dalam iklan itu sangat menarik.
sangat mendorong kita, wah kok murah ya, wah kok enak ya dapat beli satu kok gratis satu, wah aku harus beli sekarang. Kadang ada bahasa iklan itu yang seperti ini, belilah sekarang juga maka Anda akan mendapat 2 keuntungan sekaligus. Nah, itu bahasa iklan yang digunakan itu menarik kita sehingga kita itu gaya hidupnya belanja. Padahal anak-anak bisa saja belum membutuhkan barang yang dibeli. Nah, ini ada contoh video, ada sebuah video ya. Ini ada sebuah gambar. Maaf, gambar ya, bukan video maksud Bu Widya. Gambarnya kelihatan anak-anak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Halo anak-anak, gambarnya kelihatan? Ya. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Itu produk yang dijual apa? HP. HP, Bu. Handphone ya. Ada tulisannya apa itu? Beli satu gratis. Beli satu gratis satu. Beli satu gratis satu handphone. Handphone. Iya. Nah, ya. Bu Widya akan memberi penjelasan mengenai gambar tersebut. Sebelum Bu Widya memberi penjelasan, Bu Widya akan menanyakan kepada kalian pendapatnya mengenai gambar tersebut. Coba sebelum Bu Widya tunjuk, adakah yang mau sukarelawan untuk menjelaskan? Halo, Bu. Bahasa iklannya bagaimana? Arfani, coba Arfani. Dari tadi Arfani kok diam saja ya? Yang aktif. Arfani? Bisa menjawab Bu Widya? Coba itu bahasa yang digunakan bagaimana? Menurut saya bahasanya itu sudah menarik, jadi beli gitu, apalagi ada gratisnya satu, Bu. Beli satu gratis satu. Kira-kira Arfani membutuhkan nggak kalau handphone itu beli satu gratis satu? Enggak, Bu. Satu aja Tidak. udah cukup kok. Enggak Iya, usah dua. kita harus bisa membatasi diri meskipun bahasa-bahasa iklan yang digunakan itu sangat menarik. Nah, kita harus membatasi diri. Kita harus bisa menahan mana kebutuhan yang bisa menjadi prioritas atau kebutuhan yang nanti dulu kita tinggalkan dulu, sebaiknya tidak usah dibeli pada hari ini. Nah, kita harus menanamkan gaya hidup yang baik supaya tidak menjadi perilaku yang konsumtif. Memang sih Bu Guru juga kadang-kadang tergiur dengan bahasa-bahasa iklan yang digunakan itu menarik, sangat mendorong kita untuk kalau tidak beli sekarang nantinya akan rugi seperti itu ya. Selanjutnya, nah Bu Widya akan menjelaskan ciri-ciri bahasa iklan pada media elektronik. Coba dibaca Eka. Iya, Bu. Dibaca Eka. Siap, Bu. Bahasa yang digunakan dapat berupa bahasa formal atau non-formal. Perhatikan contoh iklan berikut. Iklan dengan bahasa formal. Ayo kita nikmati es krim bernama Bersama teman-teman. bersama teman-teman. Es susu rajanya es krim. Ya. Lalu yang Kemudian, non-formal. Bahasa yang non-formal, silahkan. iklan dengan bahasa non-formal. Enak es susu, enaknya es susu. Ayo nikmati es susu yang enak dan sehat ini segera. Ya, terima kasih Sudah, Bu. Eka. Baik, terima kasih Eka. Untuk bahasa iklan
itu ada dua, yaitu iklan dengan bahasa formal dan iklan dengan bahasa non formal. Ya, ini tadi sudah dibacakan oleh Eka mengenai iklan bahasa formal dan non formal. Selanjutnya, Bu Widya akan memutarkan satu video iklan yang berisi mengenai suatu produk yang di dalamnya nanti ada nilai-nilai apa saja yang anak-anak bisa ambil. Nah, sebentar ya. Bu Widya akan memutarkan. Nanti kalau tidak terlihat, anak-anak bilang ya. Iya, Bu. Sebentar. Suaranya terdengar tidak? Suaranya tidak ada, Bu. Sebentar ya. Tidak terdengar, Bu. Kalau gambarnya kelihatan tidak? Nggak terlihat. Kelihatan. Bu. Gimana? Gambarnya kelihatan tidak? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke, baik. Tunggu sebentar. Suaranya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar. Baik, silakan perhatikan ya, Bu Widya mulai. Baik. Oke ya, anak-anak. Nah, kira-kira setelah kamu mengamati, jelaskan menurut pendapatmu bagaimana bahasa iklan yang digunakan dalam iklan di atas. Silahkan, siapa yang mau? Arfani, coba jelaskan bahasa iklan tadi berdasarkan video di atas yang kita amati bersama, itu bagaimana bahasanya? Kalau menurut saya bahasa iklannya tuh yang iklan tadi tidak hanya mengajak membeli tapi juga ada pesannya. Gitu. Apa itu Arfani itu kan ada pesannya? keberagaman itu loh Bu. Bagus. Lanjut, Jadi apalagi? Coba. Orang satu Indonesia suka semua sama Indomie seperti itu. Iya. Jadi mengandung selain ada unsur iklan elektroniknya juga mengandung nilai apa yang terkandung dalam iklan tersebut? Keberagaman ya Bu. Apa sih Bu? Keberagaman. Larang, Mas. Kerukunan. Coba yang lain ditambahkan ini. Jawaban Arfani sudah bagus. Coba lebih Persatuan, Bu. dilengkapi. Iya, tadi Bu Widya mendengar. Siapa itu tadi ya? Persatuan. Siapa Iya, itu Bu. tadi? Oh, dia. Dia ya? Persatuan dan kesatuan, Bu. Pintar, ya bagus. Ya, jawaban Arfani tadi sudah bagus, tetapi masih kurang sedikit dan bisa dilengkapi oleh jawabannya dia. Ada nilai yang terkandung yaitu nilai persatuan dan kesatuan. Tadi kan terlihat dalam video tersebut ada beragam bahasa dari timur hingga ke barat bahasanya. Kita orang, nah kan kita orang itu bahasa apa itu? Siapa yang tahu?
Bahasa Timur ya. Bahasa mana? Ambon. Melayu. Melayu. Itu orang. Ambon. Ambon. Maluku. Iya, betul. Betul. Iya, itu tadi ada bahasa. Terus selain itu tadi juga ada Bali. Lalu ada lagi suku Jawa. Tadi ada juga kan bahasanya bahasa Jawa. Nah, kita sebagai masyarakat yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ya. Persatuan dan kesatuan bangsa itu harus kita menjalin kerukunan, tidak boleh bertengkar, tidak boleh bercerai-berai, agar negara kita tetap aman dan sejahtera. Baik, selanjutnya, tadi kan contoh iklan mengenai suatu produk. Nah, sekarang Bu Widya punya. Sebentar. Ini ada tadi ciri-ciri bahasa iklan belum dibahas ya. Mari kita bahas dulu. Ya, ciri bahasa iklan elektronik. Silahkan. Siapa ya yang belum ya ini ya tadi ya. Eka sudah. Ariska, coba. Ariska, itu dibaca. Ciri-ciri bahasa iklan elektronik. 1. Pilihlah kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Selanjutnya. 2. Pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi halayak. 3. Pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan. 4. Pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Iya, baik. Ciri-ciri bahasa iklan elektronik itu yang pertama, mari kita bahas, harus menarik, tepat dan logis, dan tidak meninggalkan bahasa yang bahasanya itu harus sopan dan santun. Jangan kalau bahasanya nggak sopan nanti pembelinya itu, iklannya kok seperti itu ya. Jangan-jangan nanti produknya jelek ini. Nah, itu jadi mengurangi kandungan dari produk iklan tersebut. Lalu yang kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi halayak. Halayak di sini maksudnya seluruh masyarakat. Memiliki sugesti. Apa sih arti kata memiliki sugesti? Kira-kira siapa yang tahu? Siapa yang bisa menjelaskan poin yang kedua ini? Maria. Coba jelaskan Maria, apa itu arti yang pernyataan yang kedua? Sugesti itu pengaruh apa ya, Bu? Oh iya, ada pendapat yang lain? Dapat meyakinkan pembeli. Sarankan untuk membeli. Iya, betul sekali. Sugesti itu artinya iklan tuh harus berpengaruh kepada yang menonton, yang melihat sebagai pembeli. Nah, maka tadi Rohayati cerita di awal tadi ya, Bu, aku tuh selalu belanja terus. Nah, itu berarti Rohayati tersugesti dengan baik. Tersugesti. Jadi iklan yang dilihat Rohayati itu mengena sehingga Rohayati tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah, yang ketiga, pilihan kata yang digunakan itu menonjolkan informasi yang dipentingkan. Nah, tadi pada iklan sebelumnya itu Indomie seleraku. Nah, itu adalah contoh informasi yang dipentingkan bahwa produk Indomie itu adalah mengandung selera bagi halayak umum ya. Selanjutnya pilihan kata itu yang keempat, pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Nah, sasarannya siapa? Yaitu masyarakat yang luas. Baik, iklan yang mengandung persatuan dan kesatuan selanjutnya yang harus kalian kenal yaitu, nah ini, jadi iklan itu tidak hanya mengenai produk saja, tetapi juga ada iklan layanan masyarakat. Nah, Bu Widya akan tunjukkan videonya. Kalian tugasnya memperhatikan baik-baik apa isi dari iklan layanan masyarakat yang mengandung nilai persatuan kesatuan Republik Indonesia. Bentar ya, tunggu.
Nah, sudah mulai ya? Baik. Tadi adalah isi dari iklan layanan masyarakat. Nah, kira-kira apa makna penting persatuan dan kesatuan bagi kehidupan sehari-hari yang mencerminkan makna persatuan dan kesatuan berdasarkan contoh iklan layanan masyarakat di atas. Nah, apa sih nilai apa yang kita bisa petik dari iklan layanan masyarakat tersebut? Coba jelaskan. Siapa ya yang belum? Eka, coba jelaskan Eka. Ya Bu, makna pentingnya supaya kita saling menghargai di antara perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, Bu. Supaya kita selalu bersatu, saling hormati, seperti itu. Bagus Eka. Coba Bu Widya ingin mendengarkan pendapat kalian satu lagi. Siapa yang bisa? Coba. Halo, coba siapa yang bisa? Ungkapkan pendapatmu, salah tidak apa-apa. Tidak ada yang salah di sini ya. Kita belajar bersama. Ayo, siapa? Berani tampil, nanti ada reward dari Bu Widya. Jangan takut. Ya, silahkan. Siapa yang berani? Yang tadi masih diam saja siapa? Coba dia apa? Ya, Bu. Ya. Makna penting persatuan dan kesatuan, Bu. Makna penting persatuan dan kesatuan. Baik. Jadi, kita tidak boleh berantem, kita tidak boleh bertengkar. Kita meskipun berbeda agama, suku, dan budaya, kita harus tetap bersatu. Karena kita satu negara, yaitu negara Indonesia. Baik, selanjutnya. Nah, peristiwa yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa. Silahkan dibaca. Siapa yang berani? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silahkan. Ya, siapa dulu ini? Saya, Bu. Mursalimah, Bu. Ya. Mursalimah, dibaca Mursalimah. Mursalimah, apa hari ini sakit? Tidak, Bu. Tidak, kok kelihatannya itu. Kamu agak kurang semangat itu Mursalimah. Kenapa? Ada masalah apa? Ada masalah? Sahurnya kurang banyak, Bu. Waduh, kurang banyak. Tadi sahurnya apa kesiangan? Mursalimah. Iya, Bu. Oh, Iya, besok Bu. besok lain kali jangan lupa di alarm ya. Kalau sudah dipasang alarm, cepat bangun ya Mursalimah agar tetap Iya, Bu. semangat. Supaya Mursalimah tidak ngantuk, bacakan ini untuk teman-teman. Yuk, Mursalimah. Baik, Bu.
Sikap memelihara persatuan dan kesatuan dapat ditunjukkan antara lain dengan cara berikut. 1. Memiliki perasaan sebagai satu bangsa dan satu tanah air walaupun berbeda suku, budaya, dan agama. 2. Mencintai dan melestarikan budaya daerah untuk memperkuat budaya nasional. Bagus. Nah, budaya daerah itu juga penting, jangan dilupakan. Nah, kita memang bersikap nasionalisme. Apa-apa nasionalisme, tapi kita tidak boleh melupakan budaya daerah kita sendiri. Kalau bahasanya itu nguri-nguri kabudayan dewe, ya, nguri-nguri kabudayan. Kenapa? Kalau tidak nguri-nguri kebudayaan kita sendiri, lalu siapa ya yang akan membanggakan budaya kita sendiri? Contohnya kalau Bu Widya ini sebagai orang Jawa, pada peringatan Hari Kartini kemarin, Bu Widya menggunakan baju adat Jawa. Baju adat Jawa itu biasanya apa? Kalau perempuan apa baju adatnya? Kebaya, Bu. Kebaya dan beskap. Iya, kalau Jawa itu kebaya sama beskap ya. Kalau beskap itu siapa? Perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Laki-laki, Bu. Laki-laki, Bu. Laki-laki ya kalau beskap itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Silahkan dibaca, Maria. Peristiwa dalam masyarakat yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa yang beragam. Contohnya dapat dilihat sebagai dalam kegiatan berikut. 1. Secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. 2. Lanjut. Mengikuti Festival Budaya Nusantara atau kegiatan kebudayaan lain di daerah sekitar. 3. Ikut serta dalam acara Jambore Nasional untuk dapat berinteraksi dengan teman-teman yang berasal dari daerah, suku, dan agama yang berbeda. Iya, itu adalah contoh peristiwa dalam masyarakat yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, selanjutnya. Nah, ini juga ada Bu Widya punya gambar mengenai persatuan dan kesatuan yang mengandung arti bersatunya beraneka ragam corak menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Berikut adalah gambar-gambar yang mencerminkan makna penting persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu gambar yang pertama, Festival Budaya Nusantara. Yang kedua, hidup berdampingan dalam perbedaan. Itu ada bermacam-macam agama, ada biksu, ada ini pendeta, ada ulama. Ya, selanjutnya ini ada gotong royong dalam membangun rumah. Nah, kalau di pedesaan itu biasanya masyarakatnya masih bergotong royong untuk membantu salah satu warga untuk membangun rumahnya. Selanjutnya, nah, ini contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Nah, kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Nah, ini jenis-jenis usaha dalam kegiatan ekonomi. Gambar yang pertama ada gambar pertanian, kedua ada perkebunan, selanjutnya ini apa? Peternakan, selanjutnya perikanan, kehutanan, pertambangan. Selanjutnya ada perindustrian, perdagangan, dan jasa. Nah, ini adalah contoh jenis-jenis usaha dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya anak-anak. Nah, ini ada kegiatan yang anak-anak harus lakukan, ya, yaitu perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, tujuan pembelajarannya di sini nanti anak-anak bisa membandingkan sikap-sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dan sikap mana yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Ini nanti tugasnya akan Bu Widya kirim melalui Google Form, melalui WA grup kalian. Nah, nanti kalian bisa cek, ya. Selanjutnya, nah ini gambar yang nantinya anak-anak akan bandingkan. Ada gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Kira-kira peristiwa apa saja yang terjadi pada gambar di atas? Gambar A, coba Maria, gambar A itu apa? Gambar A itu
Kerjasama itu apa kerja bakti itu Bu di kampung apa ya Bu? Di kota ya Bu itu? Iya, betul sekali. Itu adalah kerjasama. Selanjutnya gambar yang B, Maria. Itu ada yang bertengkar Bu itu. Kemarin itu ada Bu seperti Hanum sama Mursolimah Bu. Berantem Bu di kelas dulu itu Bu. Waduh. Kebaikan yuk. Oh sudah, Hanum sama Mursolimah lain kali tidak diulangi ya, seperti itu ya. Itu tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa, ya. Nanti ya Maria sebagai ketua kelas, tolong teman-temannya tetap dipantau. Apabila ada yang bertengkar nanti bisa dibicarakan dengan Bu Widya ya. Ya Selanjutnya Bu, siap Bu. Gambar yang D, langsung gambar yang D Maria. Itu apa Maria? Gambar yang D itu Bu, saling berbagi makanan ya Bu. Iya, bagus sekali saling berbagi makanan. Nah, itu nanti kalian bandingkan ya, mana sikap yang menjaga persatuan dan kesatuan dan mana sikap yang tidak menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, kalian nanti bisa mengisikannya pada kolom hasil analisis ini. Nah, Bu Widya sudah kirimkan di WA group, nanti kalian bisa cek ya. Selanjutnya ada kegiatan yang kedua. Yang kegiatan kedua itu mengamati jenis usaha ekonomi yang ada di masyarakat. Nah, kalian nanti diminta Bu Widya untuk menganalisis ya bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut bisa terjadi di masyarakat. Untuk tugasnya nanti juga, nah kolomnya seperti ini. Nanti Bu Widya akan kirimkan melalui WA group. Oke, begitu saja yang bisa Bu Widya sampaikan pembelajaran pada kali ini. Mari kita lanjutkan mengenai kesimpulan. Nah, kesimpulan apa yang dapat kalian dapatkan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Maria, coba bacakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini: 1. Memahami ciri-ciri bahasa iklan dengan tepat. 2. Memahami makna persatuan dan kesatuan. 3. Menyimpulkan makna pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Menganalisis peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. 5. Memahami jenis-jenis kegiatan ekonomi dan produk unggulan masyarakat. Nah, baik, terima kasih. Itu adalah kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke tahap refleksi. Kira-kira apa yang kamu pahami tentang materi hari ini? Coba, Mursolimah. Coba Maria lagi. Iya Bu, tadi tuh banyak Bu sudah paham tentang tadi harus bersatu ya Bu, nggak boleh bertengkar kayak Mursolimah sama Hanum toh Bu. Ya. Iya, saling menyayangi Bu. Terus tadi ada iklan itu Bu, terus jangan boros. Seperti tadi itu loh Bu, Rohayati sukanya belanja Ibu. Iya, betul. Ya, terima kasih Maria. Betul sekali ya apa yang dikatakan Maria ya. Itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Bu Widya harap anak-anak bisa memahami ya, dan ini adalah materi esok. Kalian harus menyiapkan pembelajaran besok itu dibaca-baca, boleh dibaca sekilas, yaitu jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Oke, lanjut saja pada selanjutnya, yaitu kita harus selalu ingat protokol pencegahan COVID-19 ya. Ya, kita harus apa? Yang pertama, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi mobilitas. Nah, itu saja yang dapat Bu Widya sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing dipimpin oleh Maria. Silakan Maria. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat siang Bu Widya. Terima kasih Bu Widya. Ya, terima kasih kembali.